Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan pandangan Mohatta mengenai demokrasi. 1 hour later. Nah, saya sebagai pemateri awal, Muhammad Hatta memiliki pandangan yang mendalam terkait demokrasi. Nah, yang salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu demokrasi sebagai sistem kedaulatan rakyat. Nah, menurut pandangan Mohatta, demokrasi adalah sistem yang menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, keputusan-keputusan politik harus mencerminkan kehendak rakyat dan pemimpin bertugas sebagai pelaksana amanah rakyat. Hatta menekankan bahwa demokrasi bukan hanya sekedar mekanisme politik, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. 2 hours later. Demokrasi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Hatta memandang bahwa demokrasi tidak hanya soal politik tetapi juga menyangkut masalah sosial dan ekonomi. Untuk menciptakan keadilan sosial, semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh sumber daya dan kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, Hatta menekankan bahwa konsep ekonomi kerakyatan sebagai implementasi dari demokrasi ekonomi. 3 hours later. Di sini, saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Maudita Julianti mengenai pandangan Mohatta. Nah, Hatta mengusulkan bahwa demokrasi di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah. Karena Hatta menganggap bahwa tradisi masyarakat Indonesia harus mengutamakan solidaritas dan kerjasama untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa. A few moments later. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan problematika demokrasi yang terjadi di Indonesia. Adapun yang terjadi pada tahun 2024 yang lalu, terjadinya protes menentang revisi undang-undang terhadap pemilihan kepala daerah yang menguntungkan pihak tertentu dan mengancam demokrasi. Revisi ini dilakukan sebagai upaya untuk melemahkan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas calon usia kepala daerah. Nah, adapun solusi yang dapat saya tawarkan yaitu lebih transparansi dalam proses legislasi, memastikan bahwa revisi ini dilakukan transparan dengan melibatkan partisipasi publik agar tidak adanya kepentingan tertentu dan kecurigaan atas menguntungkannya pihak tertentu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mantika mengenai problematika demokrasi yang ada di Indonesia beserta dengan solusinya. Yaitu ada penghapusan pemilihan kepala daerah langsung, bahwa Prabowo pernah berwacana ingin menghapus pemilihan kepala daerah langsung. Ia berkata bahwa hal tersebut banyak menguras biaya, tapi hal tersebut membuat warga negara kehilangan haknya untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Solusi yang kami berikan di sini yaitu tetap pertahankan adanya pemilihan kepala daerah langsung. Mengapa demikian? Karena jika tidak demikian, maka warga negara akan kehilangan hak untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Kalau urusan biaya bisa diefisiensi agar penduduk tidak kehilangan hak dalam demokrasi. Later. Nah, saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Maudi tadi. Nah, yang ketiga adanya polarisasi dan intoleransi yang dimana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan yang dimana disertai dengan adanya konflik dan kekerasan. Fenomena ini juga meningkatkan intoleransi dan keadaan yang diperburuk oleh penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di sosial media yang bisa menciptakan ketegangan sosial. Nah, solusi yang dapat saya berikan mengenai salah satu problematika demokrasi yang ada di Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi, dengan meningkatkan pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai dasar Pancasila dan toleransi sejak dini di sekolah. Program ini juga harus melibatkan
keluarga, dan masyarakat untuk menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of flashback. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.